Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Envira Zahra Putri Prasetya dengan 3 NIM akhir 060. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan tentang artikel literasi digital dan kemanusiaan saya dengan judul Dari Literasi Menuju Aksi, Bijak Bermedia sebagai Tanggung Jawab Sosial. Banyaknya perkembangan ilmu ini pada zaman sekarang akan mengantarkan manusia untuk masuk pada dalam era digital yang telah menghasilkan internet sebagai sebuah jaringan yang akan saling terhubung. Internet juga akan berfungsi sebagai penghubung antara berbagai sistem jaringan yang tersebar di berbagai wilayah, memungkinkan semuanya ini terintegrasi ke dalam satu jaringan global yang sangat luas. Melalui konektivitas ini, komunikasi dan pertukaran informasi dapat terjadi secara bebas dan tanpa adanya batasan geografis atau juga hambatan fisik, sehingga akan menciptakan sebuah ekosistem digital yang saling terhubung di seluruh penjuru dunia menurut Fitriani pada tahun 2017. Media sosial juga merupakan sarana yang memungkinkan individu untuk menjalin komunikasi, berinteraksi, serta membangun hubungan sosial tanpa terikat oleh batasan geografis maupun waktu. Selanjutnya, kehadiran media sosial ini juga telah berhasil menghilangkan sekat-sekat yang sebelumnya membatasi manusia dalam berhubungan satu sama lain. Selain itu, tak hanya dalam aspek sosial, media ini juga akan memberikan kebebasan bagi manusia untuk berekspresi dan beraktivitas secara luas, melampaui keterbatasan ruang dan waktu yang ada. Selanjutnya, pada awal tahun 2021, jumlah pengguna internet di Indonesia ini tercatat Pada awal tahun 2021, jumlah pengguna internet di Indonesia sendiri ini dapat tercatat mencapai 202,6 juta orang. Angka ini tuh juga menunjukkan peningkatan sebesar 15,5% atau sekitar 27 juta pengguna dibandingkan dengan data pada Januari 2020 dengan total populasi di Indonesia yang mencapai 274,9 juta jiwa. Hal ini juga berarti tingkat penetrasi internet ini di Indonesia telah mencapai 73,7%. Selanjutnya, seiring dengan pesatnya perkembangan zaman, kemajuan teknologi ini juga semakin tidak terbendung. Para pendiri dan pemilik media sosial seperti Mark Zuckerberg dengan Facebook, Bill Gates melalui Microsoft Teams, Kevin Systrom dan Mike Krieger dengan Instagram, serta Jack Dorsey bersama rekan-rekannya yang menciptakan Twitter. Lalu ini akan terus berinovasi untuk menarik lebih banyak lagi pengguna. Salah satu bentuk dari inovasi tersebut adalah transformasi platform yang semula hanya dapat diakses melalui perangkat komputer atau laptop kini berkembang menjadi aplikasi mobile yang bisa diunduh secara gratis melalui layanan Play Store di smartphone dan juga Apple Store. Remaja ini dikenal sebagai fase transisi penting dalam kehidupan seseorang yang menandai peralihan dari masa kanak-kanak menuju tahap kedewasaan. Meskipun terdapat beragam pandangan mengenai batasan usia dalam masa remaja, para ahli kemudian membaginya ke dalam 3 kategori utama, yaitu rentang usia 12 hingga 15 tahun bisa digolongkan sebagai masa remaja awal, sementara usia 15 hingga 18 tahun ini termasuk dalam masa remaja pertengahan. Adapun usia 18 hingga 21 tahun ini diklasifikasikan sebagai masa remaja akhir yang berdasarkan pada Rizkita dan Fardana pada tahun 2019. Selanjutnya, usia 12 hingga 15 tahun ini disebut sebagai remaja-remaja awal. Usia 15 hingga 18 tahun kita kategorikan sebagai remaja pertengahan. Klasifikasi ini juga sangat membantu dalam memahami berbagai aspek perkembangan individu baik dari sisi psikologis, emosional maupun juga sosial yang khas pada setiap tahapannya. Berdasarkan dari penjelasan yang sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa
dapat kita simpulkan bahwa diperlukan adanya pendidikan karakter sebagai upaya untuk membentuk kepribadian yang kuat dan juga tidak mudah terpengaruh oleh dampak negatif yang mungkin akan ditimbulkan oleh sosial media. Pendidikan karakter sendiri ini merupakan suatu proses pendidikan yang melibatkan tindakan-tindakan mendidik yang ditujukan kepada generasi penerusnya. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk kepribadian individu secara utuh dan berkelanjutan, serta mengembangkan potensi diri agar mampu menjalani kehidupan yang lebih baik dan juga bermakna. Terkait dengan penyebaran informasi palsu atau hoax, selanjutnya hal tersebut juga telah diatur secara tegas dalam UU nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang ini tercantum pada pasal 28 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan informasi bohong yang dapat menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, khususnya dalam konteks transaksi elektronik, akan dikenakan sanksi hukum. Salah satu aspek yang sangat penting untuk diperhatikan saat menggunakan medsos adalah pengelolaan emosi. Jika kita tidak dapat mengendalikan emosi kita, maka kita akan sangat rentan terbawa oleh suasana dan bisa saja menulis atau memposting hal-hal yang tidak pantas. Dalam membangun hubungan pertemanan di media sosial, kita seharusnya tetap menunjukkan sikap sopan santun, terutama ketika berinteraksi dengan orang yang belum kita kenal sebelumnya. Ketika menghadapi perbedaan pendapat di media sosial, sangat penting untuk tetap menjaga tata krama dan menghindari komentar yang menyinggung atau bersifatnya rasis. Tidak hanya itu, mereka juga menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Selain penyebaran berita hoax, kecepatan informasi yang beredar melalui media sosial juga memunculkan fenomena baru yang dikenal dengan sebutan cyberbullying atau perundungan dunia maya. Penelitian ini telah dilakukan oleh Utami dan Baiti pada tahun 2018 yang menunjukkan bahwa pengaruh media sosial terhadap perilaku cyberbullying akan sangat signifikan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kebijaksanaan dalam menggunakan media sosial. Penggunaan media sosial yang tidak bijak ini dapat mengurangi kemampuan remaja dalam berinteraksi secara sosial, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kemampuan remaja dalam berinteraksi secara sosial. Oleh karena itu, menggunakan media sosial secara bijak akan menjadi modal yang sangat penting bagi generasi muda untuk memaksimalkan manfaat teknologi ini sambil meminimalkan dampak negatifnya. Beberapa langkah untuk bermedia sosial dengan bijak antara lain adalah menghindari konten pornografi, isu sara, dan kekerasan, memperhatikan penggunaan bahasa, tidak membagikan informasi pribadi secara sembarangan, memverifikasi kebenaran berita yang diterima, serta selalu memperhatikan etika saat berselancar di berbagai platform media sosial. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata ataupun kata yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.